Oke, baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami di acara bincang-bincang ringan. Bincang-bincang ringan. Di sini saya bukan sendiri, telah hadir bersama kami ada Bung Ancis dan ditemani oleh teman saya yang akan menggali seputar bagaimana sih literasi digital di era yang susah untuk kita tebak ya, di era bagaimana teknologi itu selalu dijunjung tinggi. Baik, saya bukan sendiri saja di sini, ada saudara Merlin yang akan menggali dari Bung Ancis. Baik, Bung Ancis ini sedikit penjelasan tentang Bung Ancis. Jadi dia ini sangat sering untuk mengkampanyekan budaya literasi, khususnya literasi digital. Dia selalu mengkampanyekan bagaimana seharusnya khususnya para kaum milenial, kaum muda yang harus bijak dalam menggunakan teknologi. Baik, supaya kita tidak lama-lama lagi, langsung kita bertanya-tanya tentang bagaimana sih kampanye yang dilakukan oleh Bung Ancis tentang literasi digital. Baik, Bung Ancis, mungkin Bung Ancis bisa jelaskan sedikit profil dari Bung Ancis sendiri, lalu alasannya mengapa Bung Ancis ingin mengkampanyekan literasi digital di tengah era yang menjunjung tinggi teknologi ini. Oke, baik, terima kasih Bung Ernest atas pertanyaan dan kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Francisco Savrius Angel Osomeni. Saya adalah mahasiswa semester 4 program studi ilmu komunikasi fisik Undana Kupang. Nah, menurut saya, mengapa literasi digital itu sangat penting untuk digencarkan dan dikampanyekan, karena ya melihat dari kondisi pada saat ini bahwa kita ini sebagai generasi Z ya, itu sudah memasuki era milenial 5.0, bukan 4.0 lagi. Yang berarti bahwa kemampuan literasi digital sangat ditekankan bagi milenial-milenial, apalagi bahwa peradaban sekarang ini sangat menjunjung tinggi teknologi-teknologi yang ada seperti sekarang. Seperti sekarang kita melihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan mengenai infrastruktur atau fasilitas-fasilitas seperti yang sederhana dalam wilayah kampus itu seperti absensi, sistem perkuliahannya, lalu rekapitulasi mata kuliah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis itu semuanya dilakukan berbasis teknologi. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk dapat mengoperasikan hal-hal yang berbau teknologi atau mengoperasikan fasilitas-fasilitas tersebut itu semuanya butuh yang namanya pengetahuan digital. Dan untuk memulai yang namanya pengetahuan digital atau keterampilan tersebut dimulai dari yang namanya literasi. Literasi dalam istilah-istilah secara harfiah itu berarti bahwa kemampuan untuk membaca, untuk menulis, untuk menganalisa dan sebagainya. Nah, kemudian kita elaborasikan ke dalam sistem digital itu, yang mana berarti literasi digital adalah kemampuan untuk mengoperasikan, kemampuan untuk menganalisa berbagai bentuk informasi ataupun berbagai bentuk hal yang ada dalam teknologi tersebut. Jadi seperti itu. Oke, baik, menarik sekali. Jadi Bung Ancis sendiri, jika saya boleh simpulkan tadi, berangkat dari realita yang terjadi di masyarakat sekarang, berarti ini sangat penting ya, budaya literasi digital ini sangat penting. Terus pertanyaan selanjutnya, Bung Ancis, kira-kira dalam konteks media sosial, mengapa Bung Ancis kan sudah kasih tahu tadi berbagai contoh penerapan dari bagaimana literasi digital itu penting di kampus-kampus. Sudah itu dalam dunia maya sekarang ini kan banyak kalangan muda, generasi milenial yang mungkin kalau bisa kita presentasikan atau kita bisa analogikan bahwa penggunaan media sosial sekarang ini itu menjadi kebutuhan tersendiri ya, bagaikan kebutuhan minum
dan makan, kebutuhan menggunakan media sosial. Ini menjadi suatu keharusan bagi masyarakat, khususnya kalangan milenial. Lalu seberapa urgen, seberapa penting literasi digital ini dalam konteks media sosial, khususnya generasi milenial sekarang ini, penggunaan media sosial dalam konteks generasi milenial. Seberapa penting literasi digital itu? Ya. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa literasi digital itu adalah kemampuan untuk mengoperasikan atau menganalisis berbagai informasi yang ada di dalam teknologi tersebut. Merujuk kepada konteks media sosial, sekarang ini kan kita melihat bahwa media sosial ini kan bagaikan search engine ya, selain Google itu kan merupakan sumber informasi, merupakan berbagai platform yang menjadi berbagai kebutuhan informasi bagi mahasiswa ataupun kebutuhan generasi milenial. Nah, pentingnya literasi digital dalam konteks media sosial ini, saya masuk dulu bahwa dalam literasi digital itu ada empat pilar dalam literasi digital. Yang pertama itu ialah digital ethics atau etika dalam berdigital. Itu artinya bahwa di dalam dunia digital atau dalam dunia siber itu kita sebagai user atau pengguna dituntut untuk selalu mengedepankan etika, selalu mengedepankan hak asasi dan aturan-aturan dan normal yang berlaku. Jadi dalam konteks media sosial itu berbagai macam informasi, baik dari informasi yang sifatnya kecil, sedang ataupun besar, sifatnya lokal maupun hingga mancanegara, itu semuanya terintegrasi dalam media sosial tersebut. Jadi etika yang diutamakan dalam pengoperasian media sosial ini karena ini menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan halayak ya. Jadi dalam postingan-postingan di media sosial, apabila ada sesuatu hal yang mungkin dapat mencederai nama baik atau mungkin dapat menurunkan akhlak dari si pengguna media sosial, maka ini yang menjadi perhatian khusus dalam literasi digital. Lalu pilar yang kedua yaitu adalah digital skill, yaitu keterampilan dalam menggunakan media sosial. Bukan hanya etika saja, bahkan keterampilan. Mengapa keterampilan juga selalu dikedepankan? Karena dalam media sosial setiap saat itu selalu ada yang namanya perubahan-perubahan atau up-to-date tools, yang mana kalau kita tidak mengupgrade diri untuk segera mengaplikasikan tools-tools yang ada dalam media sosial, itu bisa jadi nanti akan ada yang namanya salah kaprah, dalam arti bahwa saat kita menggunakan tools tersebut, takutnya kita dapat membuat atau istilahnya dapat menyebabkan permasalahan baru. Seperti contoh, mungkin dalam Facebook atau Instagram ada tools siaran langsung ya. Nah mungkin sebelum ada tools siaran langsung itu kan mungkin kita hanya dapat memposting sesuatu di beranda atau di feed saja. Namun dengan adanya siaran langsung ini, jika ada beberapa orang atau mungkin sebagian besar kalangan belum tahu untuk mengaplikasikan siaran langsung, bisa jadi nanti ada kegiatan-kegiatan tertentu yang berbau privacy atau berbau negatif dapat ditampilkan dalam pengoperasian tools tersebut dan akhirnya dapat menjadi hal yang membawa dampak negatif. Berarti jika saya boleh simpulkan, berarti penggunaan atau penerapan literasi digital dalam penggunaan media sosial ini sangat penting ya. Bagaimana supaya berbagai instrumen yang ada atau tools-tools yang ada di dalam media sosial, fitur yang ada di media sosial itu tidak boleh disalahgunakan. Betul. Tidak boleh disalahgunakan. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Merlin terkait dengan bagaimana sih literasi digital di era sekarang ini. Oke, makasih nih. Tadi Bung Anji sudah sampaikan ada 4 pilar. Jadi saya mau sedikit bertanya mengenai bagaimana nih seandainya kan setiap saat pasti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi pada ini media digital begitu. Kami mau bertanya sedikit pada Bung Anji, bagaimana kalau kita sebagai mahasiswa nih mengaplikasikan 4 pilar itu
10 tahun ke depan, karena kita tidak tahu semakin berubahnya zaman pasti akan lebih banyak perkembangan yang terjadi pada era digital begitu, penemuan-penemuan baru begitu. Jadi apakah ini 4 pilar ini ke depannya akan tetap berguna atau mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi begitu? Ya, baik. Terima kasih. Untuk kedepannya ya, mungkin 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi mungkin ada perubahan. Perubahan itu memang senantiasa terjadi, bahkan bukan akan 10 tahun lagi ke depan. Bahkan sekarang pun banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Setiap jam selalu ada perubahan ya. Bahkan saat ini pun pasti akan ada perubahan yang terjadi, meskipun belum signifikan ya. Namun 4 pilar ini, 4 pilar yaitu digital ethics, digital skills, lalu digital safety, dan digital culture. Ini merupakan 4 pilar atau landasan bahwa sebagai pengguna media sosial atau pengguna media digital, asas inilah yang perlu kita junjung tinggi ya. Karena apa? Segala kegiatan kita yang berhubungan dengan media digital itu segalanya dipantau ya, segalanya dipantau, lalu selalu diselidiki oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pengoperasian media digital ini. Dan untuk kedepannya, meskipun perubahan-perubahan yang akan terjadi secara besar-besaran, tetapi 4 pilar inilah yang akan menjadi landasan bahwa sebagai pengguna yang bijak, sebagai generasi yang sadar akan adanya perubahan dari literasi digital, 4 pilar inilah yang harus tetap kita junjung tinggi. Agar apa? Karena perubahan-perubahan yang akan terjadi itu bisa jadi karena terjadinya kemerosotan karakter. Oke, berarti biarpun ada perubahan dari literasi digital, tetap 4 pilar itu yang akan terus berlaku. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita tahu bersama dalam dunia media sosial yang berkaitan dengan literasi digital pasti akan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi gimana nih cara kita menanggapi atau cara kita menghindari, atau lebih simpelnya tuh bagaimana kita sebagai mahasiswa lebih mengedepankan nilai positif dan mengurangi nilai negatifnya dalam menggunakan media sosial atau literasi digital. Baik, sebenarnya ya secara umum segala sesuatu yang sifatnya baik dan buruk itu semuanya sudah ada. Namun kembali kepada pengguna dari media digital tersebut. Jadi bagaimana tanggapan dia, apakah dia mau mengedepankan positif atau mengedepankan negatif, itu kembali lagi kepada si pengguna tersebut. Karena dampak negatif dan dampak positif itu berjalan beriringan. Dampak positifnya secara umum kita tahu bahwa media digital ini memudahkan para pengguna untuk dapat membagikan informasi terkini, dan kita sebagai pengguna pun dapat memperoleh kabar yang mungkin terjadi di mancanegara pun saat ini pun kita bisa segera ketahui. Dan dampak negatifnya salah satunya bahwa penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, atau mungkin berbagai kejahatan-kejahatan di dunia cyber seperti hal-hal yang berbau pornografi atau hal-hal yang dapat penyebaran hoax atau hal sebagainya. Jadi untuk dapat menjawab pertanyaan ini, sebenarnya semuanya kembali kepada si pengguna. Jadi ini yang perlu kita tekankan terus, bahwa literasi digital ini sangat penting, dan tentunya kembali ke 4 pilar tadi. Nah, dengan adanya 4 pilar, etika digital, keterampilan digital, keamanan digital, dan budaya digital, inilah yang akan menjadi patokan dan acuan dalam si pengguna memanfaatkan media digital tersebut. Jadi dari 4 pilar tersebut itu akan menjadi pandangan atau falsafah untuk kita menjadikan media digital sebagai kebutuhan dasar dalam hidup. Jadi jawabannya bahwa untuk dapat meminimalisir dampak negatif atau mengedepankan nilai positif, semuanya kembali kepada kita, karena semuanya berjalan beriringan gitu.
Oh, jadi berarti dalam penggunaan media sosial ini dan literasi digital kita sebagai pengguna harus lebih pintar nih atau lebih bijak memilih mana yang penting dan mana yang kurang penting untuk kita. Iya. Baik, bukan sih kita sekarang sudah masuk di era post-truth ya, atau pasca kebenaran. Baik, di era post-truth ini kita melihat fenomena yang terjadi khususnya di berbagai media sosial. Penyebaran informasi, jika saya boleh bandingkan, penyebaran informasi yang ada di media massa dengan media sosial sekarang dalam konteks penyebaran informasi sudah sangat banyak, bahkan lebih cepat penyebaran informasi itu dilakukan di media sosial. Sudah itu banyak hal-hal baru kita dapat dari media sosial, tetapi jika kita bandingkan antara keakuratan media sosial dan media massa, media massa kan ada lindungan hukum di dalamnya, ada undang-undang pers dan lain sebagainya. Sedangkan media sosial sendiri walaupun ada undang-undang ITE yang melindungi hal tersebut, tetapi saya tidak menjamin karena masih banyak ya ruang-ruang yang ada di media sosial yang disalahgunakan oleh banyak orang, khususnya dalam konteks penyebaran informasi. Jika kita relevansikan, jika kita kaitkan dengan era post-truth sekarang ini, dalam media sosial ini sangat susah kita melihat atau mencoba membandingkan antara kebenaran yang asli dan kebenaran yang dibuat-buat. Dalam media sosial hoax itu sangat banyak. Dan sudah ada berbagai data yang ada di Kemenkominfo terkait dengan penyebaran berita bohong yang ada di media sosial. Dan itu menurut saya pribadi, itu bagaimana media sosial sekarang ini, si pengguna media sosial sekarang ini mulai tergantung dengan media sosial karena dia menganggap bahwa media sosial ini bagian dari eksistensi dirinya. Dia membuat postingan supaya banyak diakui oleh orang banyak, membuat berita-berita walaupun berita tersebut belum diakui kebenaran. Dalam konteks, dalam sudut pandang literasi digital, fenomena seperti ini di era post-truth seperti ini, bagaimana penerapan literasi digital dalam konteks penyebaran berita bohong di era post-truth sekarang? Ya, baik. Memang ya kita sudah memasuki era post-truth ya, atau era masa kebenaran, yang mana bahwa banyak sekali berita-berita yang beredar, informasi-informasi yang beredar di media digital itu semuanya menyatakan bahwa informasi itu benar ya, dengan diksi yang dibuat sedemikian rupa agar dapat memengaruhi banyak orang, mengharuhi halayak untuk dapat menyatakan kebenaran dari informasi tersebut. Dalam teori komunikasi ya, kita ada mengenal satu teori yang namanya teori dependensi efek komunikasi massa. Itu artinya bahwa teori tersebut berasumsi bahwa media itu menjadi sangat penting kepada si pengguna tersebut hanya karena kebutuhan informasi yang ada di dalamnya. Merujuk kepada konteks literasi digital ini ya banyak masyarakat atau banyak kalangan yang belum menyadari pentingnya literasi digital ya, karena menganggap bahwa hal ini hanya hal sepele saja. Bahkan secara padahal efeknya sangat besar. Ya. Secara otodidak pun masyarakat yang tinggal di pedesaan, masyarakat yang tinggal di wilayah udik pun bisa saja segera mengetahui informasi yang beredar tersebut. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan bahwa seakan-akan berita yang sebenar-benarnya benar dan berita yang dalam konteks hanya benar saja, benar di permukaan ini berjalan beriringan. Dan kita sebagai seorang akademisi atau kita seorang praktisi dalam literasi digital pun terkadang agak rancu dalam menafsirkan hal-hal tersebut ya. Mengapa? Karena keterbatasan literasi digital ini menjadi salah satu faktor ya, menjadi salah satu faktor dalam bagaimana kita dapat menguji kebenaran dari berita tersebut.
banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan ruang dalam media sosial sebagai tempat untuk mereka berselancar, tempat mereka untuk Kira-kira penerapan secara praktis untuk menanggulangi atau meminimalisir lah, jika memang tidak bisa dihilangkan, kita mencoba meminimalisir fenomena tersebut ya, anomali tersebut yang ada di dunia maya dalam konteks literasi digital. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, baik. Dalam konteks ini ya, mengapa saya selalu tekankan ulang-ulang 4 pilar literasi digital ya. Salah satunya itu ialah digital safety ya. Kita tahu bahwa banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak tahu ada berapa banyak sekali pihak yang di luar sana yang ingin sekali merongrong kita, ingin sekali untuk memanfaatkan eksistensi kita dalam media sosial itu. Oleh karena itu yang pertama sekali kita utamakan yang namanya safety atau keamanan ya. Bahwa sekali-kali kita jangan pernah untuk membuat sesuatu atau mengunggah atau mengakses hal-hal yang bukan di luar ranah kita, dan hal itu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam penyebaran hoax atau penyalahgunaan ruang media sosial. Lalu yang kemudian budaya pun juga memengaruhi ya. Budaya ini menjadi salah satu hal yang urgensi dalam penyebaran hoax atau penyebaran informasi palsu. Karena ya kita tahu bahwa budaya Indonesia ini adalah berbicara dulu baru mendengar. Iya. Jadi kerap kali bahwa banyak sekali kalangan-kalangan yang saat mereka melihat informasi tersebut, mereka langsung menyebarkan tanpa melihat dulu. Iya, menyaring dulu ya. Tanpa menyaring dulu. Nah, budaya tersebut yang harus kita ubah. Karena apa? Budaya ini kan memang lahir karena kita sendiri ya. Bukan karena memang lahir karena begitu saja tanpa kita sebagai subjek yang betul membuat budaya itu ya. Nah, jadi kita sebagai seorang yang sudah akan paham mengenai literasi digital, kita lah yang harus menjadi agen perubahan, agent of change dalam digital culture tersebut. Lalu yang berikut ialah digital ethics. Ya, seperti yang tadi, bahwa etika dalam berdigital itu sangat penting karena agar kita mampu dalam etika ini kita berarti mempelajari mengenai hak asasi, hak manusia dalam mendapatkan atau berusaha memperoleh informasi. Kita berusaha mencegah agar para halayak di sana yang mungkin belum melek teknologi bisa segera mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Dan yang terakhir itu ialah digital skill. Bagaimana keterampilan kita dalam mengaplikasikan digital agar media digital atau media sosial tersebut kiranya menjadi salah satu sumber informasi yang kredibel dan bisa dipercaya oleh masyarakat di luar. Kalau lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Ancis. Menarik sekali. Berarti 4 pilar itu dalam konteks literasi digital itu yang selalu kita junjung tinggi ya. Apalagi kita berhadapan dengan era yang anomali dalam dunia maya itu sangat banyak ya, penyakit dalam dunia maya itu sangat banyak, hoax, penyebaran berita bohong, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang ada tersebut. Menarik sekali, tapi kita dibatasi oleh durasi. Kita ingin gali-gali lebih dalam lagi. Seperti yang saya katakan tadi, durasi tidak memungkinkan. Mungkin lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, kita cari waktu lagi untuk berdiskusi bersama. Baik, terima kasih Bung Ancis atas informasi yang sudah diberikan kepada kami. Oke, baik, jadi closing statement dari saya, literasi digital itu penting supaya kita menyaring dulu sebelum di-sharing. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itu saja bincang-bincang ringan dari kami bertiga. Terima kasih kepada Bung Ancis sekali lagi. Nantikan video kami selanjutnya di next bincang-bincang ringan. Terima kasih.